Ini adalah ramalan umum atau general reading untuk zodiak Gemini di tahun 2021. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Tarot of the Elf untuk sesi general reading zodiak Gemini di tahun 2021. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk yang mencari kerja. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. The Fool, Two of Wands, The Moon, Eight of Swords, King of Pentacles, Two of Cups, Judgment, Four of Cups. Kartu pertama dari cluster rezeki adalah The Fool. Jadi kisahnya seperti ini. Kamu meskipun tidak berpengalaman, namun kamu cukup punya potensi. Kamu cukup punya bakat, dan kamu cukup punya keahlian di bidang pekerjaan ini. Fool ini juga menggambarkan bahwa sangatlah penting agar kamu menganggap semuanya itu serius dan penting. Berhentilah bermain-main. Berhentilah untuk menganggap remeh pekerjaan kamu. Lalu, Fool ini juga menggambarkan jika kamu tidak bisa serius, jika kamu menganggap remeh, maka kamu mungkin akan berbuat kesalahan yang bodoh, sehingga ada kemungkinan kamu bisa disangsi. Fool ini juga menggambarkan kamu harus bisa lebih hemat. Kamu harus bisa menjaga uang. Jangan boros. Jangan terlalu banyak bersenang-senang. Fool juga menggambarkan kamu mungkin akan bekerja atau berusaha di bidang yang kamu tidak ketahui dan tidak kamu kuasai, sehingga kamu akan perlu belajar dan perlu fokus untuk bisa mengerjakan pekerjaan atau usaha tersebut. Baik, selanjutnya inilah kartu Two of Wands. Jadi beberapa kisah lainnya kurang lebih seperti ini. Mungkin akan ada perbedaan pendapat antara kamu dan rekan kamu. Nah, perbedaan pendapat ini mungkin bisa meruncing sehingga mungkin bisa terjadi perkelahian secara fisik. Lalu, di tahun 2021, kamu juga akan banyak beradu argumen dengan orang lain. Kamu juga akan banyak berdebat, dan kamu juga mungkin akan banyak berkonfrontasi di dalam menyelesaikan pekerjaan atau di dalam menyelesaikan masalah yang ada. Two of Wands ini juga menggambarkan ada kemungkinan perebutan jabatan, perebutan tempat kerja, atau mungkin kamu akan terlibat di dalam tender, di dalam adu penawaran, atau di dalam proyek yang baru. Nah, di sini sangat penting untuk menjaga emosi, menjaga kata-kata. Jagalah emosi, jagalah kata-kata agar kamu terlihat profesional. Dengan menjadi terlihat profesional dan juga dengan bertindak profesional, maka jika terjadi perselisihan, kamu tidak disalahkan. Baik, inilah kartu Moon yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya.
Di antaranya seperti ini. Kamu mungkin akan menunggu bonus, atau kamu mungkin akan menunggu kenaikan jabatan, atau kamu menunggu sebuah keputusan dari pimpinan. Nah, keputusan ini mungkin kamu akan dipindah ke cabang yang lain, atau kamu promosi jabatan, atau kamu mengalami dan mendapatkan kenaikan gaji. Moon ini juga menjelaskan bahwa kamu mungkin akan terlibat cinta dengan teman sekantor kamu. Mungkin akan ada romansa yang kamu lakukan. Nah, itu tidak baik, tidak profesional. Lebih baik jangan terlibat cinta dan romansa dengan teman sekantor. Selain itu, Moon juga mengatakan akan ada orang yang iri kepada kamu. Dia akan berusaha memfitnah kamu dan menjatuhkan kamu. Nah, di situ kamu berhati-hati dan berjaga-jagalah. Selain itu, Moon juga mengatakan agar kamu di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, kerjakanlah dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan dan ketelitian. Jangan ceroboh dan jangan teledor. Karena jika kamu ceroboh dan teledor, itu mungkin bisa gawat untuk kamu. Selanjutnya, ini kartu Eight of Swords yang akan menjelaskan bagaimana asmara dari zodiak Gemini. Ini kartu pertama. Jadi seperti ini. Kamu mungkin akan lebih dikekang di tahun 2021. Kamu mungkin tidak akan bisa bebas, sehingga kamu tidak akan bebas di dalam menjalani aktivitas kamu. Lalu, pasangan kamu mungkin akan terus curiga kepada diri kamu, sehingga dia akan menuduh kamu melakukan hal yang tidak benar. Selain itu, Eight of Swords juga menggambarkan bahwa kamu mungkin akan dikucilkan, kamu mungkin akan diasingkan, lalu kamu juga mungkin tidak akan dianggap ada. Nah, jika terjadi kezoliman seperti ini kepada kamu, maka alangkah baiknya jika kamu bisa untuk berbicara. Alangkah baiknya jika kamu membela diri kamu sendiri. Dituduh-tuduh terus tanpa dasar, itu capek dan melelahkan. Jadi, daripada hidup di dalam tekanan, lebih baik kamu stand for yourself. Oke, ini kartu King of Pentacle yang akan menceritakan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi pada kamu. Di antara seperti ini, kamu akan bisa lebih kaya, kamu akan lebih banyak harta, kamu juga akan lebih sejahtera, dan hidup di dalam berkelimpahan. Selain itu, kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Kebutuhan pendidikan bisa tercover dengan baik. Kebutuhan kesehatan juga bisa tercover. Lalu kebutuhan untuk jalan-jalan juga bisa tercover. King of Pentacle juga menggambarkan bahwa kamu akan bisa menjaga uang kamu dengan baik. Kali ini, kamu akan lebih irit. Kali ini, kamu akan memanage uang kamu dengan lebih teliti. Nah, dengan adanya uang, dengan adanya keberhasilan, maka hubungan asmara akan bisa lebih harmonis. Baik, ini adalah kartu Two of Cup. Jadi Two of Cup ini ceritanya kayak gini nih. Di tahun 2021 nanti, kamu dan pasangan kamu akan bisa menunjukkan empati. Kalian berdua akan lebih menunjukkan perasaan cinta. Nah, menunjukkan perasaan cinta ini, jika berlebihan, maka berbahaya. Karena jika cinta berlebihan, maka akan muncul sikap posesif. Jika muncul sikap posesif, maka kamu akan dikekang, seperti yang dikatakan oleh kartu Eight of Swords ini. Nah, oleh karena itu, berbicaralah dengan pasangan kamu, agar dia tidak menekan
mengekang, dan posesif kepada diri kamu. Two of Cups juga menggambarkan adanya penyatuan yang baik. Ini mungkin kalian akan bisa menikah atau kalian akan bisa tunangan. Two of Cups ini juga menggambarkan hubungan pernikahan yang baik, hubungan asmara yang baik, hubungan asmara yang saling melengkapi, dan hubungan asmara yang saling setia. Kartu ini juga menandakan kamu dan dirinya adalah soulmate, memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Baik, ini untuk yang single. Jadi kartunya adalah Judgment. Jadi kurang lebih seperti ini. Di tahun 2021, kamu mungkin akan melamar kerja di tempat yang baru. Kamu mungkin akan mengalami interview yang kejam dan interview yang tidak adil. Nah, di situ sabar ya, nggak usah marah-marah. Lalu, Judgment ini juga mengatakan, kamu akan mengerjakan hal yang tidak kamu tahu, dan kamu akan mengerjakan hal yang tidak kamu kuasai. Nah, di situ, kamu perlu belajar, perlu fokus, dan perlu kerja keras agar bisa berhasil. Judgment ini juga mengatakan, di dalam hubungan asmara, ketika kamu menyatakan perasaan kamu, mungkin kamu akan dinilai dulu oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, atau oleh orang tuanya. Nah, di situ kamu sabar juga. Karena kami tahu perasaan kamu. Kamu pasti merasa, kok dinilai seperti ini? Apakah saya tidak layak? Atau apakah saya bagaimana? Nah, itu bisa bikin kesal dan bisa bikin emosi. Nah, oleh karena itu, sabar. Judgment ini juga mengatakan, di dalam segala situasi, alangkah baiknya kamu bisa menganalisis masalah jika memang terjadi masalah. Hindarilah tindakan yang buru-buru. Hindarilah tindakan yang sporadis. Analisis dulu masalahnya, cari dulu jalan keluarnya, baru implementasikan rencana. Baik, ini untuk yang mencari kerja. Kartunya adalah Four of Cups. Jadi kurang lebih seperti ini. Akan sulit bagi kamu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kamu kuasai. Yang mungkin tersedia adalah bidang-bidang yang lain. Selain itu, Four of Cups juga menggambarkan lamaran pekerjaan kamu mungkin tidak terlalu menarik, sehingga orang itu malas melihat atau malas memanggil kamu. Nah, di situ rubahlah CV kamu, ubahlah tampilannya agar terlihat lebih menarik, agar terlihat lebih atraktif. Selain itu, Four of Cups juga menggambarkan mungkin untuk sementara kamu akan hidup sendirian. Nah, di dalam kesendirian itu kamu mungkin akan bosan, merasa sepi, dan merasa capek. Nah, sekali lagi, sabar ya. Jika memang harus seperti itu dulu, ya sudah, tidak apa-apa. Jalani dengan penuh semangat. Nah, kata sulit di sini bukan berarti mustahil. Teruslah berusaha, teruslah berjuang. Masukkan lamaran kemana-mana. Hadirilah interview, hadirilah tes bila diundang. Jangan malas, rajinlah. Dan jika perlu, minta tolong sama teman, minta tolong sama sahabat, minta tolong sama saudara. Siapa tahu teman, saudara, atau sahabat kamu bisa memasukkan kamu ke suatu perusahaan.